Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kebanggaan kelas 4A dan juga 4C. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 kita masih bisa bertemu belajar bersama lagi meskipun cuaca hari ini hujan ya, tapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Nah, tadi sudah belajar dengan Pak Juli di mata pelajaran PJOK ya, udah belum? Ya, semoga udah ya. Nah, kali ini kita lanjutkan dengan tema 6, subtema 3, pembelajaran 2. Ya. Oke, sebelum dimulai, Ibu ingin memperlihatkan beberapa gambar. Bisa dilihat. Bisa dilihat. Ini gambar yang pertama. Nah, ini ya, kita lihat. Gambar kedua. Dan gambar ketiga. Oke. Dari ketiga gambar ini ya, kita bisa lihat coba sekilas ketika melihat gambar ini apa yang kalian pikirkan. Ya, kita berpikir bahwa anak ini kasihan juga ya, karena mereka harus bekerja keras di lingkungan yang kotor, yang bau, memungut sampah yang kita buang. Nah, poinnya adalah yang pertama, kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita tidak mengalami hal-hal seperti ini. Allah sudah memberikan kita nikmat, ya. Kalian mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau jajan minta sama orang tua. Kewajiban kalian hanya satu, adalah belajar ya, karena si anak-anak yang tadi yang digambar tadi itu tidak memiliki keberuntungan seperti kalian ya. Mereka harus bekerja keras, membantu orang tua mereka, memungut sampah di lingkungan yang bau. Belum tentu kalian mau ya, makanya kita harus bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Yang pertama, belajar yang giat ya. Yang kedua, hormat sama orang tua ya. Yang ketiga, melaksanakan ibadah tepat waktu. Nah, itu cara bersyukurnya. Nah, kita kembali ke gambar yang tadi ya, yang 3 ini. Anak-anak ini ya, mereka kalau kita lihat mungkin kurang beruntung, tapi mereka ternyata berjasa kepada kita ya. Mereka berjasa karena sudah memungut sampah yang menumpuk. Mereka pilah sampah-sampah yang ada di tumpukan sampah itu, mereka pilah agar bisa dikumpulkan menjadi barang-barang yang lebih bermanfaat gitu. Nah, mereka juga ada yang beruntung bisa sekolah dan ada juga yang tidak beruntung tidak sekolah. Nah, untuk yang sekolah, mereka bermimpi dan masih mempunyai harapan untuk menggapai cita-cita mereka, dan banyak sekali ya contoh-contoh yang sudah bisa menggapai cita-cita mereka dengan hanya memulung sampah. Nanti ada contohnya. Tapi ada juga anak yang memulung sampah ini tidak punya kesempatan untuk belajar karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Jadi tidak bisa sekolah karena nggak ada biaya gitu ya. Kasihan gitu. Nah, kalau nanti kalian sudah besar dan jadi orang sukses, nah kalian bisa membantu orang-orang seperti ini nih gitu ya. Jadi cita-cita kalian ya harus jadi orang yang sukses, biar nanti di kemudian hari kalian bisa membantu mereka yang kesusahan gitu ya. Nah, kembali lagi, ada contoh seorang pemulung yang dia ternyata berhasil di tengah kesulitan orang tuanya. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan menjadi orang yang sukses. Kita bisa lihat, buka buku tematiknya ini ya, di halaman 120. Nah, yang ini. Ya, ini adalah teks bacaan tentang Aku Sarjana Pemulung. Nah, ini cerita nyata ya. Ini cerita nyata, bukan cerita bohong. Ini cerita nyata bahwa ada seseorang yang dia dibesarkan di lingkungan keluarga yang kurang mampu. Dia orang tuanya adalah seorang pemulung dan dia juga terpaksa harus pemulung, tapi akhirnya dengan gigi dan kerja keras dan juga tekad orang tuanya, makanya dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Kita bacakan dulu. Kita bacakan teksnya ya. Silakan disimak halaman 120. Ibu bacakan, kalian juga membaca.
Ku sarjana pemulung. Namaku Wahyudin, biasa dipanggil Wahyu. Aku anak pasangan buruh tani. Aku tinggal bersama kelima saudara tiriku dan 2 adikku selain orang tuaku. Karena kemiskinan, tidak ada satupun dari kakak tiriku yang dapat menamatkan sekolah dasarnya. Aku pun terancam demikian, karena kami tidak punya uang untuk sekolah. Tetapi aku bertekad, aku harus sekolah. Saat subuh, aku pergi mengumpulkan sampah plastik dan kardus untuk dijual. Pekerjaanku ini disebut memulung, ya, atau pemulung. Aku adalah seorang pemulung. Hasil dari memulung digunakan untuk membayar uang sekolahku. Aku memulung sejak usia 10 tahun pada saat aku duduk di kelas 4 SD. Kalian 4 SD itu. Untuk menamatkan sekolah dasar, aku perlu tambahan biaya. Selain memulung, aku pun mengembala kambing tetangga. Sewaktu SMP, aku juga berjualan gorengan. Apapun kulakukan agar aku dapat sekolah. Pada saat SMA, aku menjalani 7 profesi sekaligus agar aku tetap sekolah. Tetapi meski demikian, aku selalu dapat menjadi juara di sekolahku. Pada tahun 2013, aku telah menyelesaikan kuliahku di Jakarta dengan tetap menjadi pemulung. Lalu, aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah kembali di ITB, Institut Teknologi Bandung, yang kini hampir selesai. Aku bangga telah mencapai cita-citaku untuk terus sekolah, meskipun dengan perjuangan yang panjang dan berat. Nah, ini bisa diambil contoh nih cerita Wahyudin ini ya, Kak Wahyudin ini. Kita bisa jadikan contoh berkat cita-citanya yang ingin tercapai, ya, dia berusaha, bertekad, apapun dia lakukan gitu. Nah, kita lihat coba di halaman 121 diagram yang seperti kemarin nih, kita isi ya. Sama-sama kita isi. Coba dari teks tadi, cita-cita Wahyudin itu apa? Ya, ingin melanjutkan sekolahnya sampai jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu cita-cita Wahyudin. Ingin sekolah sampai sekolah yang tinggi. Itu cita-citanya. Lalu halangannya apa? Coba halangan yang dihadapi Wahyudin untuk menggapai cita-citanya apa? Ya, halangannya adalah kemiskinan. Ya, jadi karena keterbatasan ekonomi keluarganya, Wahyudin sulit untuk menggapai cita-citanya. Jadi dia bekerja keras ya, mencari cara bagaimana caranya untuk mendapatkan uang biar bisa membayar uang sekolahnya. Jadi halangannya itu ya, kemiskinan, keterbatasan ekonomi. Sikap yang dimiliki Wahyudin apa sikapnya? Ya, pantang menyerah, tidak putus asa ya, pantang menyerah, tidak putus asa, bekerja keras ya, terus ulet, tekun. Nah, itu bisa dicontoh ya. Contoh sikap-sikap Wahyudin ini kita terapkan di kehidupan kita supaya cita-cita kita juga tercapai. Wahyudin aja yang kurang beruntung di keuangan, di ekonomi bisa meraih cita-citanya. Apalagi kita yang orang tuanya alhamdulillah bisa membiayai kita sampai selesai nanti sekolah ya. Yang ketiga, usaha yang dilakukan Wahyudin apa saja? Yang pertama, Wahyudin memulung sampah ya, memulung kardus tadi katanya ya. Jadi pemulung. Yang kedua, ketika SMA dia juga menjalani 7 profesi katanya sekaligus karena untuk menambah penghasilan membayar sekolahnya. Nah, itu contoh sukses dari seorang Wahyudin atau Kak Wahyudin ya dalam menggapai cita-citanya. Dan itu dijadikan contoh oleh kita supaya kita juga bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Nah, ada contoh lagi ini dalam bentuk puisi. Nah, ini puisi ini di halaman 122. Ya, puisi ini judulnya Sahabatku Seorang Pemulung. Sahabatku Seorang Pemulung. Ibu tidak akan menugaskan apa-apa untuk puisi ini, ya. Hanya silakan berlatih membacanya saja. Nah, karena nanti ada tugasnya nanti di kemudian hari. Berlatih membacanya
ya, dan ingat tanda jedanya. Dari yang garis miring 1, 2, dan 3 apa perbedaannya. Kemarin Ibu sudah periksa tugasnya. Salahnya itu masih banyak di yang tanda jeda 3 ya. Jadi tanda jeda yang 3 itu disimpannya di akhir puisi biasanya, karena jedanya sangat lama, diamnya sangat lama, berhentinya sangat lama gitu. Kalau yang 1 itu di tengah-tengah baris, kalau yang jeda 2 di akhir baris ya, di akhir baris. Nah, gitu kuncinya. Kita baca dulu sama-sama. Sahabatku seorang pemulung. Ciptaan D. Caritas. Tangan-tangan kecilmu begitu lincah, mengais dan memilah sampah rumah. Kamu mencari plastik, bahkan kertas dan kardus. Berbekal karung dan tongkat kecil, kamu mencari dan menemukan barang-barang yang telah dibuang pemiliknya untuk ditukarkan kepada para pengepul. Aku mengagumimu, sahabatku. Kamu tidak pernah menyerah. Kamu tidak pernah mengeluh. Kamu selalu bersemangat. Semoga kamu dapat mencapai cita-citamu, seperti aku pun berjuang untuk itu. Mari kita saling mendukung untuk menjadi yang kita mau. Itu ya. Jadi nanti ketika kalau ada tugas lagi nanti ke depannya membaca puisi, jadi harus diperhatikan tanda jedanya. Ada yang sebentar, ada yang lama gitu, ada yang lama sekali ya. Lama sekali nanti di akhir puisi gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Dari cerita tadi nih, si pemulung tadi ya, kita bisa lihat nih, ada keuntungan untuk kita. Atau ada hal yang bisa kita contohkan, kita ikuti, yaitu kita bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah ya. Banyak sekali cara untuk kita menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah supaya bisa bermanfaat kembali. Nah, barang-barang usaha-usaha itu banyak. Salah satunya kita bisa membuat karya seni dari barang-barang yang tidak terpakai ya. Salah satunya adalah karya seni kolase. Nah, karya seni kolase ini sebetulnya sudah sering sekali ya dibahas di kelas 3 juga sudah pernah membuat karya seni kolase. Nah, karya seni kolase itu apa? Ibu ulangi lagi ya. Karya seni kolase itu adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi, berarti yang datar, gambar ya, dengan cara memotong dan menempel. Ya, karya seni kolase itu adalah teknik untuk membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan cara memotong dan menempel. Ya. Nah, bahan-bahan yang biasanya digunakan, yang bisa kita gunakan itu banyak sekali di lingkungan kita. Misalnya ada kertas koran, ada majalah ya, ada juga kain kaca gitu ya, seperti itulah, banyak sekali. Nah, Ibu ingin kalian bisa membuat sebuah karya seni kolase di sini ya, menempel, menggunting dan memotong dan menempel ini. Praktekkan silahkan ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh kolase. Ini contoh kolase. Ini juga bisa. Nah, atau ini juga kolase nih. Ini contoh-contoh kolase bisa kalian buat ya. Nah, bahan yang dibutuhkannya apa saja? Bahan yang dibutuhkannya. Tapi sebelum ke bahan dan cara pembuatannya, Ibu ingin memberikan dulu tugas ya. Tugas pertama, tugas yang ke-1 adalah kalian membuat karya seni kolase ya. Begini, bebas, gambarnya mau apa saja bebas, tapi bahannya harus yang ada di rumah. Boleh koran atau majalah. Tidak dibolehkan menggunakan kertas, kertas warna tuh yang kertas origami ya.
Nah, itu harus beli. Kalau itu harus beli, ya, tidak memanfaatkan barang yang sudah ada di rumah. Jadi, silahkan membuat kolase dengan bahan koran atau apapun bahan yang ada di rumah, ya. Nah, sekarang kita lihat cara membuatnya nih, biar kalian nanti mudah untuk mengerjakan tugasnya. Bahannya dulu yang diperlukan adalah kertas. Kertasnya sudah diisi gambar pola, ya. Boleh kalian menggambar sendiri atau boleh kalian print dari Google. Kalian print, baru nanti kalian tinggal tempel korannya atau majalahnya, gitu ya. Yang kedua ada lem. Ketiga gunting. Yang itu buat keempat koran bekas. Koran bekas. Yang kelima ada gambar. Nah, ini ya. Jadi kalian pertama caranya siapkan dulu gambar polanya ya di kertas. Boleh kalian menggambar sendiri, tapi kalau misalnya mau gambar yang sudah jadi di print dari Google juga silahkan, boleh ya. Yang kedua, kalau sudah ada polanya, buat potongan kertasnya dulu. Kertas korannya diguntingin dulu, jangan terlalu besar-besar ya. Jangan terlalu kecil-kecil, nanti susah nempelinnya. Jadi sedang ya. Potongin dulu korannya. Setelah dipotong-potong, lalu tempelkanlah si koran itu, potongan koran itu di gambar pola yang sudah disediakan tadi. Nah, gitu. Contohnya tadi ya, bisa seperti yang tadi gambar ini. Ibu lihat lagi. Nah, jadinya seperti ini. Itu tugas yang pertama. Oke. Dan tugas yang kedua, Ibu ingin kalian belajar untuk berbicara. Belajar untuk berbicara dan mengungkapkan ya. Jadi kalau misalnya di kelas itu kan kita mempresentasikan ya, maju ke depan kelas, lalu kita ngomong di depan teman-temannya, mempresentasikan hasil temuan kalian atau hasil belajar kalian. Nah, sekarang juga sama, tapi bentuknya ya tidak bisa di depan kelas dan di depan teman-teman kalian langsung ya, tapi melalui video seperti Ibu ini. Silahkan kalian membuat video presentasi tentang apa? Tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Ya, cara-caranya seperti ada yang di halaman 125. Nah, ini. Ya. Coba Ibu ingin lihat kalian menjelaskan ini cara-cara pelestarian makhluk hidup ini seperti apa? Cara melestarikan tumbuhan, cara melestarikan hewan, itu bagaimana caranya? Silahkan kalian buat videonya ya. Misalnya nih, Ibu kita lihat dulu nih. Makhluk hidup itu kan banyak ya, dan itu dijadikan sumber daya alam oleh manusia sebagai bahan pangan, sandang, dan juga papan ya, seperti yang sudah pernah dijelaskan. Nah, dengan adanya tumbuhan dan hewan ini, supaya terjaga kelestariannya, perlu kita jaga ya, perlu kita jaga. Bagaimana cara pelestariannya? Di sini ada di halaman 125, upaya pelestarian tumbuhan dan upaya pelestarian hewan ya. Jadi, yang pertama, upaya pelestarian tumbuhan apa saja? Yang pertama ada kebun koleksi. Apa itu kebun koleksi? Kebun koleksi ini biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya kebun kelapa ya di Bone-Bone, ada juga kebun mangga di Pasuruan. Nah, itu adalah contoh kebun koleksi. Itu upaya yang pertama. Yang kedua ada kebun plasma nutfah. Merupakan perkembangan kebun koleksi. Contoh dikembangkan ya, di kebun nutfah ini dikembangkan. Yang contohnya ada kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi, dengan buah-buahan inti, talas, dan suweg. Ibu suweg kurang tahu ya, apa ya suweg ya? Nanti kita cari tahu ya. Nah, jadi tadi pertama ada kebun koleksi, lalu ada kebun plasma nutfah, itu perkembangan dari kebun koleksi. Dan upaya yang ketiga ada, nah, ada tukang kupat. Kalau di rumah jadi gini ya, kalau di sekolah nggak ada suara gitu. Kalau di rumah jadi gini, ada teng. Ada kebun botani ya. Upaya yang ketiga ada kebun botani. Apa itu kebun botani? Contohnya ada di Bogor ya. Ada kebun raya Bogor. Nah, itu contoh kebun botani ya. Itu didirikannya tahun 1817 di Bogor ya. Nah, itu adalah contoh upaya yang dilakukan untuk melestarikan tumbuh-tumbuhan. Dan yang kedua ada upaya pelestarian hewan. Upaya pelestarian hewan ini di sini tertera di buku ada 5 ya. Yang pertama, menakar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut ya, menakar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Dan yang kedua, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menetaskannya.
Upaya yang kedua. Upaya yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Itu. Keempat, membuat undang-undang perburuan. Yang kelima, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Jadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan semena-mena kalau hukumnya tegas. Ya, jangan sampai ada hukumnya tapi orang-orang masih berani untuk melanggar hukum. Ya, gitu. Jadi harus tegas. Itu ya, yang menindaknya juga. Nah, itu upaya pelestarian makhluk hidup, tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Silahkan kalian buat videonya ya, menyebutkan upaya-upaya pelestarian makhluk hidup tadi dalam bentuk video. Jadi kalian kayak presentasi gitu ya, sambil belajar untuk berbicara di depan umum, meskipun di sini hanya lewat video saja, tapi tidak apa-apa. Nah, itu tugasnya ya. Jadi yang pertama tugasnya kalian membuat kolase. Ya, gambarnya bebas, polanya bebas, dan polanya bebas, tapi dengan menggunakan bahan yang ada di rumah. Ya, boleh koran atau majalah. Yang kedua, tugasnya membuat video presentasi tentang cara atau upaya pelestarian makhluk hidup, tumbuhan dan hewan, seperti pada halaman 125. Nah, itu tugasnya, dan mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Silahkan untuk dipelajari terlebih dahulu dan dikerjakan tugasnya. Itu saja tugas hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Salam untuk ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.